Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, dan katakan di sebelahmu, kamu sangat hebat. Di tanggal 1 Juli kamu renungan pagi. Percaya Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita, dan hari ini kita di kitab yang baru dalam kitab Kolosai pasal 1 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kita mohon Tuhan untuk membuka kita agar kita dapat punya penglihatan rohani, dan kita menerangkan tentang gereja Kolosai. Gereja Kolosai dia gereja yang bagaimana? Kita dalam kata yang lain, kalau kita katakan, kalau ada orang berkata gereja 611 adalah gereja yang setia, bukan? Keterangannya cukup baik. Atau gereja punya kasih, percaya, pengharapan dan kasih, didengarnya sangat baik. Kemudian gereja 611 gereja yang berbuah dan gereja yang berkembang, kalau didengar itu cukup baik. Atau kita bersyukur di gereja 611 ada Pastor Joshua yang setia membimbing kita dan sebagai teladan bagi kita. Kalau kita dengar ini satu gereja yang baik, bukan? Tetapi sesungguhnya gereja ini adalah gereja Kolose. Di sini telah seperti menerangkan dari ayat 1 sampai dengan ke-7, menerangkan gereja Kolose seperti kita dengan bertepuk tangan sudah cukup selesai, tetapi Paulus berkata, aku terus berdoa untuk kalian. Apa yang didoakan? Berdoa bukan apakah untuk terus untuk menjaga? Bukan demikian. Kita sangat heran. Mengapa? Karena dia berdoa demikian, yaitu di ayat ke-9. Sebab itu sejak kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rupanya gereja yang demikian, apakah mereka sangat mengetahui kehendak Tuhan? Belum tentu. Ini yang didoakan Paulus untuk gereja Kolose, dan saya merasa Tuhan juga untuk memberitahukan kepada kita. Jadi di pasal yang pertama saya berikan tema menghidupkan kehendak Allah, ayat 1 sampai dengan 8, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang seperti di ayat 9, doa Paulus untuk gereja Kolose. Gereja berdasarkan apa untuk berdoa kepada untuk gereja Kolose? Ayat pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita. Paulus mengerti kehendak Allah dan juga dari kehendak Allah untuk menjadi rasul. Di waktu itu dia sedang di penjara, di dalam penjara, dan masih terus berdoa untuk gereja. Gereja untuk Allah memberikan petunjuk, agar memberikan petunjuk arah bagi gereja. Jadi jelas apa yang ia lakukan.
Sepertinya bagi gereja Kolose itu hal yang cukup baik. Tetapi di sini ada satu yang bisa menunjukkan ada yang tidak beres dalam gereja, yaitu mereka tidak sesungguhnya mengenal Allah. Dari kitab ini kita bisa melihat masalah dalam gereja Kolose. Seperti yang dikatakan di pasal kedua, mereka menggunakan filsafat atau mereka untuk di situ menduduki gereja, bahkan mereka meramal menggunakan peramalan. Dilihatnya penampilan cukup baik, tetapi ada bagian yang kurang baik. Jadi dia berdoa untuk gereja ini di ayat 9, berdoa yang tiada henti-henti. Mengapa harus berdoa demikian? Di ayat ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya sangat merasakan pada saat saya membaca di ayat ke-10, begitu gereja yang baik. Rupanya Paulus berdoa untuk gila, ya itu untuk kita berkenan kepada Tuhan. Sepertinya di gereja ada satu hal yang tidak bisa untuk berkenan bagi Allah. Ada bagian yang tidak berkenan bagi Allah, dan ini adalah buah dalam perkembangan gereja. Dan kita bayangkan dia sangat berusaha untuk menginjilkan, tetapi dalam hal yang baik. Apakah dengan berbuah? Itu belum tentu. Jadi gereja berdoa untuk gereja, dan ia merasa mengapa bisa demikian, sebab dia mengenal Allah, tetapi tidak seluruhnya mereka mengenal Allah. Kemudian di ayat ke-11, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di sini ada agak dikuatkan dengan segala kekuatan. Di sini sangat kita merasakan satu kekuatan atau dengan kuasa kemuliaan, kuat bertambah kuat, tetapi kekuatan ini seperti bukan kekuatan dalam menyembuhkan sakit atau mengusir setan. Di sini dikuatkan dalam segala kekuatan dengan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam Yesus Kristus kekuatannya membawa kita tekun dan bersabar. Saya merasa di sini untuk tekun bersabar dalam keadaan yang besar, sabar terhadap orang. Seperti ada orang tidak baik terhadap kita, ada orang menyerang kita, menyerang Paulus, maka kita menggunakan kekuatan kuasa Allah untuk bisa untuk bersabar. Gereja ini bisa terus untuk berkembang. Mereka sangat setia, punya kasih, pengharapan dan kasih. Tapi di sini kesabaran harus lebih tinggi lagi. Kesabaran terhadap orang-orang lebih banyak lagi.
sama artinya Paulus membawa kita agar lebih lagi seperti Yesus Kristus. Agar seperti angin, laut, badai pun mendengar Yesus, tetapi orang banyak tidak mau mendengar Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa bersabar atas kita orang-orang berdosa ini. Mungkin kita bisa mendoakan profetik, kita bisa menyembuhkan sakit penyakit, itu sangat bersyukur dan merasa nama Yesus sangat berkuasa. Rupanya dalam nama Tuhan Yesus mengusir setan itu sangat berguna. Nama kemuliaan ini adalah kuasa kemuliaan. Tapi tidak terasa di sini Paulus yang dimaksud kekuatan kuasa ini dipakai dalam tekun dan sabar. Kuasa kemuliaan yaitu agar kehidupan Kristus dinyatakan. Ini yang harus kita semakin ditambahkan bagi gereja Kolose dan juga bagi kita. Ayat 12, dan mengucap syukur dan bersuka cita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk bagian dalam yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan, dalam kerajaan surga kita punya bagian. Kita harus bersyukur untuk hal itu. Jangan karena tidak bisa membeli rumah merasa sangat berat menderita. Tapi kamu harus tahu bahwa harta di dunia sangatlah berkelimpahan, dan gereja Kolose yang dia perlukan untuk bertumbuh. Di sini satu hal yang sangat penting, seperti pasal 1 sangatlah berkelimpahan dan sangat sulit untuk dimengerti, untuk diuraikan, tapi saya mengambil kesimpulan. Karena gereja ini terhadap pemahaman pengenalan belum jelas kepada Yesus Kristus. Jadi pasal pertama menerangkan apakah itu Kristus. Lewat hal itu bisa memperbaiki konsep dan pembentukan kita. Ayat 6-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulungnya lebih utama dari segala yang diciptakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Hanya dinyatakan dalam anaknya yang tunggal. Jadi anak yang kasih bisa melihat kuasa Allah. Yang percaya pada Tuhan bisa melihat gambaran Allah. Tapi bagi bukan orang asing, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Maaf. Yaitu lewat kita. Lewat kita mereka melihat, oh rupanya orang Kristen itu berbeda. Orang dunia bisa melihat perbedaan kita dan kita hidupkan. Yang utama yaitu kita harus menghidupkan kehidupan Kristus. Kalau kehidupan kita tidak menghidupkan kehidupan seperti sifat Tuhan, juga sulit untuk bagi mereka untuk mengenal Tuhan. Saya beberapa tahun saya itu untuk gym dan mengenal pelatih gym. Karena tidak kurang tenaga, saya harus sering-sering istirahat, dan istirahat saya berbincang-bincang. Dan pelatih dia tidak percaya Tuhan, tapi berbicara dia berkata, merasa kalian ini orang yang baik. Dan saya berkata, bukankah demikian?
Dia kemudian menceritakan seberapa jahatnya dia. Saya mendengar pun merasa cukup jahat. Kurang baiknya, perlahan waktu mendengar dia pun dapat merasakan tentang gereja. Kemudian dia ikut dalam kebaktian. Bahkan ada pelatih gym pergi gereja di cabang gereja yang lain. Karena saya cukup lama berbincang dengan dia dan berpikir apakah dia untuk membangun hubungan secara perorangan dengan dia, bagaimana kamu menyuruh dia untuk mengenal Yesus Kristus? Kalau dilihat kitab Alkitab, bukan semua orang bisa menyerap. Yang harus dilihat yaitu manusia atau orang. Maka dikatakan di sini kasih tidak bisa melihat akan rupa Allah. Sebab salah segala satu karena Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dari singgahna maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu. Demi waktu saya belum percaya Tuhan, saya juga melihat banyak sekali agama-agama atau kepercayaan lain, bahkan di kepercayaan dari India aja sampai 3.000 lebih. Dan mengapa mereka harus menyembah malaikat? Sebab kita tidak tahu segala sesuatu apakah yang diciptakan dari Dia, dan kita tidak sungguh-sungguh tahu segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Dan kita manusia suka untuk meramal, suka pergi ke peramal, ke para ahli nujum, ingin tahu akan hal-hal yang masa depan. Sangat ingin menggunakan kuasa gelap gaib untuk mengetahui masa yang akan datang. Maka di ayat 18 dikatakan ia kepala tubuh, yaitu jemaat, ia yang sulung yang pertama bangkit daripada antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari dalam segala sesuatu. Dari awal sampai akhir Kristus yang berkuasa. Bagaimana kamu bisa tahu akan yang masa depan? Apakah kamu merasa tidak aman? Kamu tidak selalu diberikan dalam tangan, menyerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah kamu percaya kuasa gaib? Kuasa gaib bisa memberitahukan masa depan, masa lalu satu persatu maka kamu percaya akan Dia, akan masa depanmu. Tetapi Kristus, Dia adalah yang lebih terdahulu. Ia dari awal segala sesuatunya, dari segala yang Dia yang berkuasa. Bahkan Dia pertama bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari orang mati. Jadi janganlah kamu kehilangan pengharapan, sebab yang mati ada kemungkinan dia akan hidup bangkit kembali. Hubungan yang mati bisa ada kemungkinan untuk diperbaharui. Bahkan di beberapa tempat yang pedalaman memang ada mukjizat orang yang hidup bangkit dari kematian, sehingga maka ia yang lebih utama dari segalanya. Kita kejar, kita ingin untuk menjadi orang yang pertama, kita ingin dalam segala wilayah kita menghadapi terobosan, maka kamu akan ketemukan
dalam segala hal ini akhirnya Yesuslah yang terlihat. Oleh karena itu seharusnya kita sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus. Jangan menggunakan salah satu cara untuk mengejarnya. Dan di sini mengapa gereja ini mereka ada yang tidak beres, sebab mereka tidak mengenal Kristus secara sempurna, sehingga adanya malaikat dan merasa merayakan hari-hari raya tertentu lebih baik dan mulai mengejar hal-hal yang di luar Kristus. Poin kedua ayat 19 sampai 23. Harus teguh. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan kata ini sangat jelas dan mudah. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kita sangat, tapi Dia ingin menerima keuntungan di luar Kristus. Kita tidak berdaya lewat Kristus untuk mendapatkan apa yang kita punya. Maka kita di luar Kristus menggunakan cara yang lain. Bahkan banyak menggunakan waktu dan masa. Kita menggunakan banyak cara. Jadi banyak sekali kurs pelatihan agar diri lebih baik lagi. Kalau kamu bertanya mengapa kamu ingin lebih baik lagi, seperti umpama kita ingin menggunakan waktu-waktu agar tubuh kita lebih ideal, dilihat lebih indah, lebih cantik, lebih ganteng, dan dilihatnya lebih berhikmat. Tapi tujuannya untuk apa? Mungkin untuk masa depan punya harga rumah yang harmonis, pekerjaan yang baik. Kita menggunakan banyak cara untuk meraih semuanya itu. Sesungguhnya semua itu di dalam Tuhan. Kita jangan menggunakan banyak waktu atau belajar agar mendapatkan apa yang ingin kita dapati. Kita tidak percaya Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Ini adalah masalah kita dan juga gereja Kolose. Kemudian ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, berdamai dengan Allah Bapa. Ini adalah perbaikan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Yang terbesar bagi seseorang yaitu hidup dalam murka Allah. Murka. Ada kalanya kita merasa dalam perusahaan kita tidak bisa sanggup bertahan untuk mendirikan, seperti kita telah berusaha tapi manajer tidak suka padamu, direktur tidak suka kepadamu, kamu merasa ya berusaha juga percuma. Lebih baik ganti satu perusahaan yang lain. Demikian juga ada kalanya dengan gereja kita. Mengapa kita harus mengatai gereja? Sebab gereja juga timbul permasalahan. Kalanya
saat itu hubungan kita dengan gereja tua sel punya masalah, kemudian kita meninggalkan gereja, kemudian kita ganti gereja. Sesungguhnya sumber dari kemudian ayah itu dengan Bapa Surgawi, hubunganmu kurang baik terhadap Allah Bapa, maka demikian juga hubunganmu kurang baik dengan orang lain, dan apa yang kamu kerjakan juga tidak ada gunanya. Sebab dasarnya yaitu Kristus yang telah menyelesaikan perkara kita, dan dalam kepercayaan kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, dengan sesama, sehingga kita punya hikmat mengadakan hubungan, perbaikan dalam hubungan kita. Dalam Kristus kita membayar harga. Kita telah berbuat salah, tetapi Yesus Kristus yang membayar harga. Dan kita melihat hubungan sesama timbul masalah, kita pun segitu berkorban untuk memulihkan hubungan. Ini adalah satu hal yang bisa berjalan lancar. Demikian, ini adalah dasar kita dalam mengikuti Tuhan, yaitu kita bisa hubungan secara lancar dengan Bapa, kita dikuatkan, dan kita harus takut kita tidak goyah. Poin yang ketiga, 23 sampai dengan 20. Ini adalah kepribadian Paulus dengan tema membawa kepada Kristus, ayat 22. Sekarang di 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mempergenapan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini Paulus terhadap kepribadian dalam hidupnya. Dia berkata banyak, dia pun seorang narapidana. Dia kata, ya, aku sekarang menderita, tetapi aku menderita untuk jemaat, yaitu bersuka cita, menderita karena penderitaan Kristus itu bukan karena kurang penderitaan Kristus, tetapi saya di situ menderita karena Kristus saya, yaitu saya ingin hidup seperti Kristus. Jadi dia menderita, aku pun menderita, maka demikian gambar bisa sepadan dengan gambar Kristus. Jadi maka di ayat 25 ia katakan, 27 mengatakan dia harus memberitahukan akan firman-Nya Tuhan, dan dengan berbagai hikmat memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus tahu akan kehendak Allah, kemudian menurut gambar Allah dia menjadi rasul dan memberi semangat bagi kita setiap orang untuk harus mengenal Allah dalam kesempurnaannya. Kalau kita mengenal Allah, maka dasar fondasi kita akan menjadi kuat dan kokoh. Kita mohon Tuhan memberikan kita hikmat yang demikian, hikmat agar memimpin orang-orang di hadapan Allah. Kalau kita mengatakan menginjilkan punya caranya, tulus saya selalu mengingatkan cara ini untuk menginjilkan orang, tetapi tidak ada gunanya. Dan akhirnya saya temukan banyak orang percaya Tuhan itu berbeda-beda. Di Taiwan saya mendengar penjat kepada istrinya. Dia berkata, kalau Jason percaya Tuhan, saya pun akan percaya Tuhan. Sehingga apa yang saya injilkan tidak orang percaya. Dan akhirnya waktu dia berkata demikian, dia pun terus percaya.
seperti apa yang ia katakan. Kemudian mertua saya dan ayah saya mertua saya dia karena Estonia tidak bisa tidur setengah tahun baru percaya Tuhan. Dan ayah saya karena ibu saya terus jatuh, sering-sering jatuh, baru dia percaya Tuhan. Mertua saya yang laki-laki yang paling awal percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, saya merasa orang-orang yang berbuat salah lebih cepat percaya Tuhan. Ya sungguh dia berbuat bersalah, akhirnya dia menyesal dan bertobat. Jadi kita masing-masing orang berbeda, mohon Tuhan untuk menolong kita agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat, agar tiap-tiap orang oleh karena Yesus Kristus dibawa di hadapan Allah. Kemudian kita dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, kita mohon Tuhan untuk menolong kita, kiranya diberkatilah firman-Nya dalam nama Tuhan Yesus.